Cek suara aman ya. Ya, nanti yang lain menyusul saja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, bisa dipanggil Ridwan ya. Muhammad Ridwan Naim ya sebenarnya, atau bisa dipanggil Ridwan atau Naim. Saya kuliah di Unpam saat ini, alhamdulillah semester 2 ya. Untuk pekerjaan saat ini bekerja sebagai Network Operation Center di salah satu instansi di Tangerang. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang menyempatkan hadir pada meeting kali ini. Kita hari ini konsepnya sebenarnya sharing aja ya, karena saya belum tentu juga lebih tahu dari teman-teman di sini gitu. Jadi kalau misalnya ada yang misalnya ada kesalahan gitu ya dari apa yang saya sampaikan gitu, kalian bisa menambahkan, mengoreksi ya. Oke, jadi hari ini insya Allah kita akan membahas tentang database atau basis data. Sebenarnya database ini ada juga di mata kuliah nanti di Unpam, hanya saja di semester berapa ya? Semester berapa Bang Icang ya? Database ya? Semester 4 ya? Iya. Jadi sebenarnya beruntung banget nih buat kalian yang hari ini bisa menyematkan hadir, karena nanti kalian akan ketemu mata kuliah ini gitu. Setidaknya kalian yang apalagi yang khususnya yang belum ada background IT ya, yang mungkin SMA-nya atau SMK-nya bukan jurusan TKJ atau RPL atau yang berhubungan dengan IT, kita bisa diskusi kali ini di sini mengenai database. Paling enggak kita tahu dulu lah, kenalan dulu database itu apa sih, fungsinya apa, terus macam-macamnya apa aja gitu kan. Nah, kita bahas di sini. Oke. Kita mulai langsung aja ya. Saya share screen dulu. Sudah kelihatan? Aman Bang, aman. Oke. Ya. Ya, kita akan mengenal apa itu database. Jadi makhluk macam apa itu ya? Ya, what is database ya? Apa itu database ya? Di sini dikatakan bahwa database adalah koleksi atau kumpulan dari data yang terorganisir yang telah terstruktur dan disimpan secara elektronik dalam sebuah sistem komputer. Jadi database ini isinya ya sesuai namanya ya, kalau ditranslate kan ke bahasa Indonesia artinya basis data gitu, atau sekumpulan data-data yang disimpan dalam sebuah sistem komputer gitu. Nah, database ini di sini disebutkan bahwa database can store data in the form of tables depending upon the type of database. Jadi database itu disimpan dalam bentuk tabel. Tapi tergantung juga dengan tipe database-nya. Karena tidak semua sistem database atau software database itu menyimpan datanya dalam bentuk tabular atau table. Nah, apa tujuannya database itu? Database ini tujuan utamanya itu adalah menyimpan data yang sangat besar gitu. Jadi database ini tuh bisa menyimpan data yang sangat besar, tapi dia terstruktur dan bisa di-manage ya, agar menjadi sebuah informasi yang akurat untuk disajikan. Databases are used to store a large number of dynamic website on internet today. Nah, jadi database ini saat ini digunakan sebagai ya penyimpanan dari website ya, website dinamis dalam dunia internet hari ini gitu, saat ini. Jadi yang namanya website dinamis, entah itu bentuknya WordPress, blog, atau aplikasi ya,
kayak Tokopedia, terus Shopee, itu semua pasti punya namanya database. Database itu fungsinya apa ya? Sudah pasti untuk menyimpan data penggunanya. Atau kalau misalnya marketplace seperti Shopee, Tokopedia, itu untuk menyimpan toko ya, atau tenan ya istilahnya ya, dan customer-nya lah gitu. Itu database digunakan untuk itu. Data can then be accessed, managed, update, regulated, and organized efficiently. Jadi data itu bisa diakses, bisa di-manage, bisa di-update, dan bisa diorganisir secara efisien. Nah, untuk menulis dan menerima data dari database atau mengambil data dari database, banyak database menggunakan yang namanya bahasa SQL. Nanti akan kita bahas sedikit ya. Ada yang join ya. Oke. Next. Oke, apa saja komponen dari database ya? Yang pertama adalah hardware. Hardware itu adalah fisik ya. Fisik dari perangkat elektronik ya, seperti I/O device, komputer ya, atau media penyimpanan seperti hard disk ya. Itu komponen dari database. Karena mau simpan di mana datanya kalau nggak ada hard disknya atau I/O device-nya gitu. Jadi yang menjembatani nanti dari komputer dan real world system atau sistemnya itu nanti hardware. Kedua adalah data ya. Data itu adalah raw information atau informasi mentah ya, yang harus diolah lagi nantinya dalam bentuk yang kita bisa definisikan sendiri gitu, bentuknya entah itu tabel, entah itu grafis ya, chart ya. Gitu. Lalu yang ketiga adalah software. Nah, software ini adalah program yang mengontrol dan memanage database itu ya. Termasuk di dalamnya itu operating system ya, atau sistem operasi dan juga database engine-nya. Kalau misalnya nanti kita akan belajar kita akan mengenal macam-macam database. Misalnya yang familiar saat ini MySQL atau MariaDB. Nah, itu pasti dia punya engine yang namanya database engine. Nah, itu masuknya software. Lalu yang keempat adalah prosedur. Nah, prosedur itu seperti manual ya. Manual untuk penggunanya untuk memanage database. Tuh. Jadi setiap database itu pasti punya manual booknya sendiri dan cara mengoperasikannya. Contohnya gimana cara menyimpannya gitu. Itu setiap database pasti punya cara sendiri. Lalu yang terakhir ada database access language. Jadi database itu diakses dengan bahasa yang seperti apa gitu. Cara membaca, meng-create atau update ya data di database itu, atau bahkan menghapus itu pakai bahasa apa. Nah, biasanya yang dipakai itu bahasa SQL atau Structure Query Language. Oke, nah ini ada beberapa macam tipe dari basis data atau database. Yang pertama file base ya. Jadi ini tipe tradisional ya. Jadi sebelum diciptakan database engine itu, zaman dulu orang-orang tuh menyimpan datanya dalam bentuk file. Di mana file-file ini ya dia security-nya kurang ya. Lalu sulit diolah dan diorganisir gitu. Contohnya Microsoft NTFS ya, Apple Hierarchical File System ya, itu salah satu contohnya. Lalu yang kedua ada relational database. Ya. Jadi relational database adalah database yang memiliki data terstruktur dalam bentuk tabular atau tabel. Yang namanya tabel pasti terdiri dari baris dan kolom. Contohnya Oracle, MySQL ya, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MariaDB termasuk ya, pengembangan dari MySQL. Lalu ada juga kalau yang di cloud Amazon Aurora ya, itu relational database.
Lalu yang ketiga distribute databases. Nah, sesuai namanya database ini terdistribusi, jadi mempunyai banyak replika di banyak lokasi, ya lokasi belahan dunia gitu. Fungsinya apa? Agar menyediakan high availability dari aplikasi yang dibuat. High availability itu apa sih? Nah, jadi gimana caranya agar aplikasi tersebut downtime-nya tuh minimal tuh 0,1%, paling nggak 0,1% atau 1%. Jadi ketika misal di Indonesia kita punya server database, terus di Singapura kita juga punya. Nah, ketika di Indonesia database-nya fail atau servernya down, itu bisa di fail over ke Singapura seperti itu. Jadi aplikasi kita tidak ada downtime-nya. Nah, contohnya ya, Apache Ignite, Apache Cassandra, Apache HBase, Amazon SimpleDB, ya. Termasuk tadi Amazon Aurora, DynamoDB juga bisa ya. Kalau yang pakai Amazon Web Service pasti mengenal yang namanya Amazon DynamoDB, terus Aurora ya. Lalu yang keempat ada NoSQL. NoSQL ini bukan berarti kita nggak pakai bahasa SQL untuk mengoperasikannya ya. NoSQL itu kepanjangan dari Not Only SQL sebenarnya. Jadi nggak cuma dioperasikan pakai bahasa SQL saja, itu bisa pakai metode yang lain, ya. Tergantung database engine-nya nanti apa. Contohnya di sini ada MongoDB, Elasticsearch, ada AWS DynamoDB. NoSQL nanti dibagi-bagi lagi tuh, jadi beberapa tipe. Ada ada key value, terus ada document base, ada graph ya. Ada bentuk graph. Terus kalau yang dokumen value terus seperti apa sih contohnya? Nah, itu datanya disimpan dalam bentuk JSON biasanya. Terus ada yang key value, terus ada yang graph ya. Kalau graph itu nanti ditampilkannya dalam bentuk grafis atau relational. Nanti akan dibahas di bawahnya. Oke, graph database. Nah, ini tadi database yang menyimpan datanya dalam bentuk visualisasi ya. Visualisasi. Nanti kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang graph database, karena pembahasannya panjang, cari aja Neo 4G, Neo 4J ya, salah satu contohnya. Nanti di website resminya itu dijelasin apa sih graph database gitu. Terus fungsinya buat apa? Nah, di sini salah satu contohnya digunakan dalam aplikasi sosial media gitu. Untuk menunjukkan misalnya pertemanan gitu misalnya. Pertemanan sosial media gitu. Terus untuk juga bisa juga sebagai data analitik gitu kan, relationship ya. Ini bukan relationship arti pacaran bukan ya, maksudnya relationship data gitu di internet itu seperti apa. Nah, lalu ada yang terakhir cloud database ya. Cloud database ini ya sesuai namanya. Jadi database yang dilokasikan di cloud ya. Karena sekarang kan eranya cloud computing. Jadi semua sudah dialihkan ke cloud. Banyak provider aplikasi itu hosting di cloud ya, seperti AWS ya, Google Cloud ya, dan banyak lagi. Gitu. Nah, cloud database itu apa? Contohnya yaitu ada database cloud service, Oracle Database Cloud Service ya, Google Cloud Spanner, ada Amazon Web Service ya. Terus ada kalau di Google tuh kalau yang pernah pakai Firebase ya, mungkin tahu ya, itu termasuk cloud database. Oke, nah kita nggak akan bahas database yang lain hari ini, kita akan bahas MariaDB database ya. Nah, jadi di sini dikatakan MariaDB database itu jadi salah satu database yang populer. Terus dia bersifat open source dan dia tuh tipe database yang relasional gitu. Artinya dia menyimpan datanya dalam bentuk tabel, ya, dalam bentuk baris dan kolom gitu. Jadi MariaDB ini katakan di sini adalah tadinya itu pengembangnya dari database MySQL gitu. Jadi ketika MySQL diakuisisi oleh Oracle, gitu, jadi kan berbayar nih MySQL.
Nah, itu berapa developernya membuat lagi versi open source dari MariaDB. Dari MySQL, itu dinamakan MariaDB. Gitu. Jadi MariaDB ini open source, sifatnya gratis ya. Lalu dia bisa berjalan di platform apapun, entah itu Mac OS ya, entah itu Unix family atau Linux ya, atau Windows. Nah, itu kelas platform. Oke. Nah, ini versioning dari MariaDB ya. MySQL itu awalnya dari 5.5, lalu diikuti MariaDB 5.5. Nah, seterusnya MariaDB ternyata lebih berkembang pesat ya untuk versioningnya. Saat ini bahkan yang terbaru untuk rilis candidate-nya sudah mencapai versi 10.10. Ya, untuk yang stable-nya 10.9. Itu untuk versi MariaDB-nya. Jadi ketika kita membuat aplikasi nanti pakai MariaDB bisa, atau pakai database apapun itu, tolong diperhatikan versinya. Biasanya apalagi major version ya, misalnya dari 5 terus ke 10 gitu kan. Nah, itu biasanya ada fitur-fitur yang dia tuh nggak kompatibel gitu. Makanya harus diperhatikan ketika kita membuat aplikasi dengan database MariaDB versi 5 misalnya, 5.5. Itu belum tentu aplikasi kita akan jalan lancar di MariaDB 10 gitu. Bisa jadi error atau bahkan sebaliknya gitu. Karena saya pernah gitu install membuat aplikasi terus database pakai MariaDB 10.4, tapi oleh sysadminnya diinstalin MariaDB 5 versi 5 gitu. Akhirnya aplikasi saya nggak jalan gitu. Ternyata versinya. Itu harus diperhatikan. Oke, bagaimana cara menggunakannya? Ya, MariaDB. Kita bisa download MariaDB di website resminya di mariadb.org. Ya. Nah, itu untuk yang install sendiri ya, install paket MariaDB-nya aja gitu. Jadi nanti cara connect-nya gimana? Cara connect-nya bisa dari command line. Nah, ini command-nya MySQL spasi -u terus usernya -p, nanti muncul password ya. Dia minta masukin passwordnya. Atau kalau misalnya nggak ada password biasanya langsung masuk. Nah, itu kita cara connect dari command line. Atau bisa menggunakan database tool seperti HDSQL, Navigate atau dbeaver. Itu juga bisa. Nah, kalau yang pakai tool ini biasanya sudah GUI, jadi kita bisa ya kayak aplikasi lah, kita nggak perlu lewat command prompt ya, atau CLI. Jadi lebih mudah. Atau kita bisa menggunakan SAM ya, kalau yang pakai PHP, hari ini kita akan belajar menggunakan PHP MyAdmin nih, atau kita menggunakan SAM yang di Windows. Terus ya kan sebelumnya saya sudah ini ya di grup, mudah-mudahan sudah diinstal semua SAM-nya, jadi bisa ngikutin. Oke. Nah, ini tampilan PHP MyAdmin-nya nanti kalau yang sudah pernah membuat aplikasi tidak asing ya dengan tampilan seperti ini. Jadi kita nggak perlu lagi membuat tabel atau update data, membuat data dengan command line. Kita bisa melalui tadi GUI ya, mode GUI. Nah, buat kalian yang pengen tahu lebih jauh tentang fitur MariaDB atau MySQL, ini bisa dikunjungi websitenya javapoint.com/mysql-features. Nah, itu bisa kunjungi di sini karena banyak sekali fiturnya, nggak mungkin kita bahas satu persatu, waktunya nggak cukup gitu. Jadi hari ini kita akan belajar apa tuh bagaimana cara membuat database di MariaDB dan cara menambahkan, mengupdate dan menghapus datanya. Oke, selanjutnya sampai sini ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Masih ada sedikit slide lagi sih sebelum kita praktek. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Yuk guys, yang mau nanya langsung aja ya, open mic-nya.
Tapi sebelumnya di sini udah nginstal belum XMPP-nya? Bisa kalau misalnya belum install sekalian aja gitu nanti ditanyain. Siapa tahu ada yang mengalami kesulitan kan waktu penginstalan. Kan kadang kan ada aja gitu error waktu nginstal SAM gitu. Itu bisa langsung ditanyain aja sama Bang Ridwan. Iya, ada yang terkendala nggak untuk instalasi SAM-nya? Kalau lancar ya alhamdulillah gitu kan. Oke. Atau untuk materi tadi yang tadi dipresentasikan ada yang ingin ditanyakan atau jelas? Atau mungkin ada yang mau koreksi? Entah itu saya salah menyampaikan atau nggak apa-apa, sampaikan saja. Oke. Oke. Tidak ada ya? Sepertinya tidak ada. Kita lanjut kalau begitu. Tab database. Oke. Oke, selanjutnya SQL syntax. Apa itu SQL syntax ya? Tadi SQL sedikit sudah jelaskan, panjangannya adalah Structure Query Language. Nah, oke. Definisinya ya. Jadi SQL ini adalah bahasa komputer yang digunakan untuk storing ya, menyimpan, manipulating and retrieving data store, untuk memanipulasi dan menerima data yang disimpan dalam relational database atau database relasional. Nah, SQL adalah bahasa standar yang digunakan oleh relational database system. Jadi udah standarnya database relasional tuh pakai SQL. Semua relational database management system atau RDBMS like MySQL ya, atau sebagian orang menyebutnya MySQL gitu ya, atau Microsoft Access, Oracle, Sybase, Informix, Postgres, SQL Server ya, itu menggunakan bahasa SQL sebagai bahasa standarnya. Jadi nanti memang kita kalau pakai PHP MyAdmin ya, kita nggak akan menjalankan atau membuat query. Tapi ketika kita membuat suatu program, pasti kita menggunakan query ini untuk melakukan transaksi database. Entah itu select, update, ya, insert, delete, itu pasti kita pakai query. Nah, query ini kita nggak akan jelaskan sekarang, kita nggak akan bahas sekarang karena terlalu panjang. Mungkin nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas query. Kita akan bahas dulu saat ini bagaimana cara menggunakan database ya secara GUI pakai PHP MyAdmin itu tadi. Oke, nah di sini adalah basic command ya dari SQL atau perintah dasar. Jadi perintah dasar di SQL itu dibagi jadi 3. Ada data definition language atau DDL ya, DDL. Tujuannya adalah untuk membuat ya, untuk membuat struktur dari tabel ya, atau database ya. Keperluannya untuk itu. Jadi ada 5 tipe dari DDL, yaitu perintah create, alter, rename, show, drop. Nah, create itu misalnya kita mau membuat database, komennya create database. Nah, nama database-nya apa? Itu kalau kita mengeksekusi query-nya, bisa dari command line atau bisa juga sebenarnya dari PHP MyAdmin kita bisa mengeksekusi syntax query atau SQL itu. Jadi kita ke depannya kita akan belajar cara membuat tabel, membuat database ya dengan SQL. Tapi untuk saat ini kayaknya kalau kita bahas kepanjangan nih. Oke, selanjutnya data manipulation language atau DML ya. DML ini fungsinya yang paling sering digunakan biasanya. Paling sering digunakan untuk memanipulasi data dalam suatu database atau tabel. Jadi bagi jadi 4 ya. Ada insert, select, update, dan delete. Atau mungkin yang sudah familiar dengan aplikasi ada istilah namanya CRUD ya. Create, read, update, delete. Nah, itu ya, tidak sebenarnya adalah implementasi dari SQL ini ya, insert, select, update, delete. Lalu ada data control language atau DCL ya.
Jadi DCL ini ada dua, fungsinya untuk memberikan permission atau hak akses terhadap user ya. Ada grant, ada revoke. Kalau grant itu untuk memberikan akses user terhadap suatu database. Kalau revoke untuk mencabut hak akses user terhadap database ya. Jadi kalau di database engine itu kita membuat database misalnya. Itu kita bisa tunjuk user mana aja yang berhak mengelola database tersebut gitu. Atau apakah itu aksesnya hanya read saja atau dia full access. Dia bisa update, bisa create, bisa delete ya. Atau bahkan kita bisa memberikan full access seperti root ya. Atau administrator. Hanya saja terlalu berbahaya. Jadi ketika kita memberikan hak akses terhadap user, itu ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Jadi kalau sudah di production ya, aplikasi kita jalan di production, itu kita tidak diizinkan lagi seharusnya mengakses dengan user root gitu. Kalau root itu kan dia administrator dari database ya. Kalau misalnya root ini sampai jebol gitu, sampai dia compromise gitu ya, kredensialnya bisa didapatkan atau bisa ditembus gitu. Nah itu akan berbahaya sekali ya, karena root ini bisa mengakses semua database ya, dia bisa mengatur semua permission. Jadi ketika kita membuat database, ya sudah kita buat juga usernya khusus untuk database tersebut. Jadi yang digunakan di aplikasi kita nanti adalah user dari database yang bersangkutan, bukan user root. Gitu. Tadi revoke untuk mencabut hak akses ya dari user terhadap database. Nah, yang selanjutnya adalah tipe data. Kalau yang belajar C++ ya atau algoritma pemrograman pasti saat ini sudah mengenal yang namanya tipe data ya. Tipe data banyak ya. Ada string, ada integer ya. Terus ada banyak macam-macamnya gitu. Nah, di MySQL juga sama. Seperti itu. Jadi di MySQL atau MariaDB ya, atau di database engine apapun itu pasti ada yang namanya tipe data. Ya, kalau di MariaDB itu ada tipe data char ya, ada varchar, ada binary, var-binary, tiny blob, tiny text dan seterusnya bisa kalian lihat. Lalu penjelasannya ada di sebelah kanan. Gitu. Jadi ketika kita membuat database atau tabel itu kita harus tahu data apa yang kita simpan dan harus tepat gitu. Misalnya kita mau nyimpan angkanya kita lihat dulu, angkanya itu bilangan bulat atau apa. Kalau bilangan bulat kita bisa pakai integer. Tapi kalau desimal kita bisa pakai double atau float. Tapi kalau misalnya string, misalnya huruf gitu kan, nama gitu kan, itu kita bisa pakai char atau varchar. Ya. Char atau varchar bedanya apa? Bedanya dari panjang karakternya. Kalau char itu panjangnya dari 0 sampai 255 ter. Kalau varchar, nah dia bisa menyimpan sampai 65.535 karakter panjangnya. Mau yang lebih panjang lagi bisa pakai teks ya. Tapi kayaknya sama aja deh. Oh, bisa pakai yang block ya. Yang block, long text atau medium block atau medium text. Itu bisa lebih banyak lagi karakternya yang ditampung. Bahkan bisa sampai hitungan kilobyte ya, puluhan kilobyte atau mega ya. Gitu. Jadi jangan sampai kita mau menyimpan data bilangan bulat tapi tipe datanya char gitu. Buat apa gitu fungsinya. Lalu misalnya kebalikannya, kita mau menyimpan nama tapi tipe datanya integer, pasti error, nggak bakal bisa. Jadi MySQL akan menolak. Gitu. Lalu misalnya di sini ada tipe data enum misalnya. Enum tuh pilihan ya. Kita bisa set pilihannya, default dari isi kolom itu apa sih? Misalnya cuma 1 2 3, ya udah. Berarti di kolom itu hanya bisa diisi 1 2 3 value-nya. Selain itu
nggak akan bisa gitu. Kalau misalnya hanya itu saja, ya udah kita pakai enum, kita definisikan. Tidak perlu pakai integer. Nah, jadi harus efektif penggunaan dari tipe data ya. Selanjutnya ada ya ini tipe data numerik ya. Ada tiny int, ada bool ya. Ya ini kalau misalnya database kita kolom kita isinya mau true atau false, 1 atau 0, kita bisa pakai bool atau boolean. Ya. Selanjutnya ada integer ya. Terus ada big int ya, untuk yang lebih besar. Nanti dibagi lagi nih, integer ada yang sign, ada yang unsigned. Bedanya apa? Kalau yang sign ya, itu defaultnya dia support data negatif ya, atau nomor negatif. Sedangkan unsigned dia range-nya bilangan positif. Tuh. Big int juga seperti itu ya, ada sign dan unsigned, bisa dilihat. Oke. Lalu ada float, ada double ya, double precision, desimal, itu untuk menyimpan bilangan desimal sama. Hanya saja mungkin nanti penggunaannya agak beda sedikit ya. Lalu ada bit ya, untuk yang lebih kecil ya, bit value type. 1 sampai 64 ya. Ada tiny int ya, untuk sampai menampung range dari 0 sampai 255 untuk unsigned-nya, dan untuk sign-nya minus 128 sampai 127 gitu. Selanjutnya yang terakhir adalah tipe data date ya. Jadi di sini ada tipe data date ya. Jadi date itu dia formatnya adalah 4 digit tahun, 2 digit bulan, dan 2 digit tanggal. Lalu ada date time. Date time ini memuat waktunya ya, ditambah hour 2 digit atau jam, menit 2 digit ya, dan detik 2 digit. Gitu. Ditambahkan itu dari yang date tadi, format date tadi. Lalu ada timestamp ya. Timestamp itu hampir sama dengan date time ya. Hanya saja dia sepertinya ini disimpannya dalam bentuk Unix timestamp ya. Dalam bentuk Unix timestamp. Oke, lalu selanjutnya ada time ya, untuk menyimpan waktu, jam ya. Lalu ada year. Itu tahun ya. Nah, ini ada support range-nya ya. Support range-nya ada dari ya, kalau yang time dari minus 838 jam ya. Ini bukan berarti jam ya, jam 12 malam sampai jam 12 siang gitu, bukan ya. Ini bisa kita simpan durasi maksudnya dalam bentuk format waktu. Nah, ini salah satu contoh dari tabel dari yang dibuat di MariaDB. Nah, ini sudah dihubungkan atau mempunyai relasi dengan tabel yang lain. Misalnya di sini ada saya punya tabel countries ya, atau negara. Nah, countries atau negara itu punya yang namanya bahasa, ya kan? Bahasa. Gitu. Lalu kita punya lagi tabel bahasa. Kenapa? Karena satu negara itu dia bisa banyak bahasa biasanya. Kayak Indonesia kan, misalnya ada bahasa Sunda, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Sumatera, Padang ya. Gitu. Jadi nanti di country language ini isinya adalah ID dari language-nya saja dan ID dari country-nya saja. Seperti itu. Jadi dari language ini one to many ya. One to many. Ini many to one, atau kalau dibaca dari sini one to many, country language ya. Lalu negara tersebut misal punya data statistik ya. Gitu. Lalu punya region juga. Ya. Gitu. Nanti akan lebih jelas kalau kita
praktek ya. Nah, ini sudah selesai. Sebelum kita ke PHP MyAdmin, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau belum ada, kalian bisa buka SAM-nya, lalu di start Apache dan MySQL. Ya. Apache dan MySQL saja, yang lain tidak usah. Lalu buka di browser localhost/php myadmin. Nah. Localhost/php myadmin. Ada yang nggak bisa buka localhost/php myadmin? Kita akan praktik membuat database dengan PHP myadmin. Aman ya? Insya Allah aman ya, mudah-mudahan aman. Oke. Ya, sekarang kita akan membuat database-nya terlebih dahulu. Nah, caranya gimana? Di sebelah kiri ada new ya. Ini bisa klik new. Lalu isikan nama database-nya. Misalnya kita mau contoh tadi ya, database country ya misalnya. Yang tadi di slide ya, country. Oke, ini pilih defaultnya saja, nggak usah diutak-atik ya, biarkan saja. Nanti di kesempatan yang lain saya akan jelaskan. Nah, ini namanya database collection. Oke, ini misalnya country atau database country ya gitu ya, country. Klik create. Nah, database country sudah berhasil kita buat. Lalu yang selanjutnya kita buat apa? Yang selanjutnya kita buat adalah tabelnya. Ya. Jadi nggak cukup kita hanya buat database, kita buat tabelnya untuk menampung data. Misalnya pertama kita buat apa? Misalnya kita buat pertama itu tabel countries ya. Countries. Tadi itu ada 7 kolom. Oke, kita masukkan nama kolomnya. Nah, table name countries, number of kolomnya 7. Kita create. Nah, yang pertama tadi ada country ID. ID. Oke. Kita mau simpan datanya sebagai apa nih? Apakah integer atau char ya? Yang perlu diperhatikan adalah di sini kan disebutnya country underscore ID ya. Nah, yang namanya ID itu pasti bersifat unik. Kita bisa buat country ID-nya nih angka ya, integer, bilangan bulat gitu. Lalu kita hidupkan fitur auto increment dari tabel ini itu untuk kolom country ID. Apa sih auto increment itu? Jadi auto increment itu ketika kita menambahkan data, dia akan otomatis mengenerate angka ID sesudahnya. Ya. Jadi nanti country ID ini kita akan set sebagai primary key atau kunci utama dari tabel. Ya. Oh ya, belum dijelaskan ya sebenarnya. Jadi setiap tabel itu punya yang namanya primary key, pasti punya yang namanya primary key atau kunci utama. Nah, lalu punya juga yang namanya origin key. Nah, bedanya apa sih origin key sama
primary key. Nah, kita ke tab yang ke slide yang tadi ya. Oke. Dan di sini hubungkan dengan tabel country language agar si country ini punya data bahasa. Nah, country ID di sini sifatnya sebagai, harusnya ini bukan country language, begitu juga language ID. Gitu. Karena dia menghubungkan ID dari tepatnya origin key. Jadi ada primary key, ada origin key. Kenapa origin key? Karena dia adalah primary key dari tabel yang lain. Di tabel region. Gitu. Nah, kita balik ke PHP MyAdmin. Oke. Nah, set country ID, tipe datanya integer. Untuk ID kita nggak perlu nilai negatif, maka atributnya kita set jadi unsigned. Kita nggak support negatif ya. Jadi length value-nya dia bukan 11, tapi 10. Kenapa 10? Karena dia nggak support data negatif. Kalau 11, dia kan bisa support negatif. Artinya dia bisa menampung 11 karakter termasuk tanda minus. Nah, kalau unsigned dia 10 length value-nya. Panjang datanya 10. Oke, kita hidupkan auto increment. Nah, dia otomatis ketika kita klik auto increment, dia akan otomatis diset sebagai primary key. Nah, key primary. Oke, selanjutnya ada lagi name atau nama negara ya. Name kita bisa pakai nama negara kan biasanya nggak panjang-panjang ya. Kita bisa set char aja. Hanya ada nama negara yang lebih dari 100 karakter kayaknya nggak ada ya. Kita set 100, ya nggak apa-apa deh 100 gitu misalnya. Jadi kita masukkan panjang yang dibutuhkan saja gitu. Kalau misalnya nama negara ya kan nggak ada, sebenarnya nggak ada negara yang lebih panjang dari 100 karakter. 100 karakter juga nggak ada kan. Jadi kita nggak boros gitu. Kita bisa membuat database secara efektif dan efisien. Lalu area ini misalnya luas ya, luas area itu kita bisa pakai double. Nah, double tadi length atau values-nya default-nya seperti apa? Kita lihat dulu. Double. Ya. Spesifik parameter double. Oh bisa kalau enggak kita pakai float saja. Nah, kita pakai float saja ya. Nah, float aja. Jadi float misalnya dia punya nilai default ya. Kayaknya dia punya nilai default. Nanti kita lihat defaultnya dia berapa. Karena kita nggak tahu pasti luas wilayah negara-negara di dunia kan. Nah, kita nggak tahu karakternya berapa. Biar aja nanti nilai default ya. Gitu. Selanjutnya ada National Day. National Day. National Day misalnya ini hari kemerdekaannya misalnya tanggal berapa gitu kan. Pada data tanggal dong berarti. Ya. Tanggal merdekaannya. Lalu selanjutnya ada country code. Country code 1, country code 2 tadi ya. Country code 1. Oke. Kita isi char ya. Kalau Indonesia kan berarti ID ya. Huruf besar, huruf kecil. Oke. Atau char aja ya. Jangan varchar, kebanyakan. Char saja. Ini kita kasih ya 5 lah ya. Country code 2 sama char juga kita kasih 5 aja. Lalu ada region ID. Region ID ini integer karena dia for region key tadi sifatnya, maka kita set sebagai unsigned. For region itu kayak negara bagian ya. Negara bagian kan nggak semua negara punya negara bagian, berarti ini. Nah, kita bisa set
dia defaultnya null, artinya dia support data null. Kenapa? Kalau nggak kita set null, dia pasti error karena datanya integer. Kalau integer itu harus diisi minimal 0 value-nya. Kalau null, dia bisa nggak punya data. Oke, udah. Lalu scroll ke bawah, ada tombol save, kita save. Nah, harusnya nggak masalah, tabelnya sudah jadi. Bang, nih mau dilanjut sampai 3:30 atau kita pending sholat asar dulu? Udah asar kayaknya nih. Halo? Guys, mau dilanjut atau mau direhat dulu sebentar buat sholat? Nah, ada yang bilang sholat dulu. Yang lain gimana? Ini kita sampai 3:30 kan ya bang ya? Iya, Mungkin kalau misalnya sampai 3:30 aja, dilanjut aja mungkin bang. lanjut aja ya. Iya, karena tanggung juga. Atau pada minta sholat dulu. Terserah sih. Ya, nggak apa-apa, saya bebas. Kalau misalnya mau sholat dulu silakan. Udah ajan soalnya di sini. Nunggu yang lain. Coba di grup. Gas bang, lanjut. Yuk, lanjut. Yoi. Mana tadi? Oke, tadi kita sudah membuat tabel country ya. Tadi kita membuat area ya, tipenya kan tadi float, tapi nggak kita definisiin ya. Harusnya nih kita definisiin agar dia bisa jadi desimal ya. Nah, kalau mau mengganti tipe datanya, nah, tadi kan di float nih, nggak kita definisikan. Itu di chain aja, kolom areanya, kolom areanya di chain. Nah, ini kalau misalnya sekalian ini kita belajar gimana cara ngubah tipe datanya gitu ya. Kadang-kadang kan kita mungkin ada kesalahan saat membuat database. Ini kita bisa ubah ya, floatnya jadi 14,2 ya, artinya dia akan menambahkan 2 tempat desimal di belakangnya gitu. 14 angka lalu di belakangnya 2 angka desimal. Nah, ini. Kalau sudah kita save, yang lain tidak usah diubah. Nah, oke. Sekarang kita sudah punya tabel country. Lalu tadi ada tabel apa lagi? Bahasa ya. Language. Oke, kita akan membuat tabel bahasa. Untuk membuat tabel lagi, di bawah database country, diklik new. Ya. Oh ya, mungkin ada yang baru bergabung ya. Kalau bagi yang baru bergabung, mungkin bisa membuka sumnya di start Apache dan MySQL service-nya. Lalu buka di browser ya, localhost/php myadmin. Gitu. Kalau yang mau mengikuti tutorial yang saya sampaikan. Gitu. Oke, ya, kita sudah punya database country, kita punya tabel countries, ya, tapi belum ada isinya ya semua. Nah, saat ini kita sekarang membuat tabel language. Oke. Misalnya yang pertama language ID. Ya.
ID lah kita singkat ya. ID tipenya integer seperti biasa, integer saja, atributnya unsigned ya. Lalu auto increment, indeksnya primary otomatis. Setelah itu nama bahasanya. Namanya apa? Language-nya. Oke. Ini kita bisa isi cara saja. Nah, 255 karakter boleh lah kita fullin ya. Oke, kita hanya punya 2 kolom di sini, tidak lebih ya. Jadi untuk kolom yang lain kalau ada sisa dikosongkan saja tidak apa-apa. Nanti dia akan membuat otomatis 2 kolom ya. Karena kita isinya hanya 2 kolom nih. Oh ya, untuk storage engine-nya dipastikan InnoDB ya, jangan yang MyISAM atau yang lain ya. Karena untuk relation kita harus pakai storage engine yang InnoDB. Untuk table comment dan collision tidak perlu, yang lain tidak perlu. Oke, kita save, simpan. Kita sudah punya tabel, language ya atau bahasa. Gitu. Lalu selanjutnya, kan setiap negara punya bahasa. Nah, kita akan menghubungkan lagi, menghubungkan antara negara tersebut dengan bahasa-bahasanya. Kita butuh tabel satu lagi. Kita akan membuat tabel seperti biasa new. Oke, new. Kita buat nama tabelnya country language. Kita singkat aja ya. Nah, ini kita misalnya buat ID saja untuk primary key-nya. Atributnya unsigned, auto increment, biarkan primary. Oke. Selanjutnya country ID-nya. Ya. Country ID-nya ingat harus sama. Kalau misalnya di tabel countries, country ID-nya unsigned, di sini juga harus unsigned. Ini 10 ya. Ini 10. Atau sebenarnya nggak kita isi juga nggak apa-apa sih. Dia default 10. Kiranya. Nggak masalah. Lalu satu lagi lang ID. Sama integer unsigned. Nah, ini tidak perlu auto increment ya. Karena dia hanya for region key saja. Tidak perlu. Lalu satu lagi official. Bahasa resminya bahasa apa? Kita bisa isi char. Char saja 255. Oke. Nah, sudah tidak ada lagi yang diubah. Kita bisa klik save di bawah. Tombol save. Nah, sekarang kita akan mengisi datanya. Misalnya kita isi dulu countries-nya. Nah, untuk mengisi tabel countries kita klik dulu tabel countries-nya sebelah kiri. Ya, countries. Lalu insert, di atas ada menu insert. Insert. Country ID-nya biarkan kosong karena dia akan menggenerate value-nya sendiri. Ya. Karena dia auto increment kan tadi kita setnya. Oke, nama misalnya Indonesia. Area Indonesia tuh luasnya 1.905.000. Saya taruhlah kita untuk tes desimalnya 25 kilometer persegi. National Day. Nah, ini kita bisa pilih tanggal di sini langsung. Tapi kayaknya 1945 nggak ada di sini. Kita ketik manual saja. 1945 strip ya. 08 strip 17. 17 Agustus 1945. Country code-nya ID. Ya, yang keduanya biasanya INA ya. Region-nya kita kosongkan karena Indonesia nggak punya negara bagian ya. Oke. Nah, ini kalau ada yang bawahnya ada form kosong lagi itu ignore aja. Pastikan ignore. Kita go. Kita hanya mengisi satu data. Apa kata ini? Data truncate for column. Oh, tadi saya pakai koma, salah. Sorry. Dia nggak bisa pakai koma ya. Koma di sini pakai titik ya. Kalau di Inggris pakai titik. Kalau di sistem pakainya titik koma itu. Tadi saya pakai koma. Tapi keisi sih. Ya, areanya keisi. Oke. Harusnya 25. Tadi 25 ya.
seperti ini. Nah, oke. Kita sudah punya data negara satu lah ya. Oke. Cukuplah untuk tes. Sekarang kita isi tabel language-nya, bahasa. Nah, sama kayak tadi langkahnya, klik language ya, insert, lang ID-nya biarkan kosong. Misalnya pertama bahasa Indonesia. Scroll lagi ke bawah. Scroll lagi ke bawah, ada bahasa Sunda. Kalau kita mau tambahkan lagi, continue insertion with, kita bisa tambahin nih, kita mau masukin berapa baris, 5 baris misalnya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Bahasa Sunda, bahasa Melayu, lalu ada bahasa Betawi, bahasa Jawa saja. Atau satu lagi boleh kita tambahin bahasa Inggris. Inggrisnya US misalnya. Oke, go. Nah, ini bisa klik go yang mana aja ya, sama aja. Mau pakai ini, atau go yang paling bawah. Kita go. Nah, kita sudah punya 6 data nih. Nah, oh iya, dia di PHP MyAdmin, atau kita mau pakai tool database klien yang lain ya, entah itu Navicat atau HDSQL, ketika kita mengeksekusi atau ya mengklik ya, membuat data, membuat tabel ya, itu pasti dia akan menampilkan query-nya. Nah, ini bahasa query seperti ini. Tadi kan kita ada data manipulation language ya, atau DML, salah satunya insert. Nah, ini command insert seperti ini bahasa SQL-nya. Insert into language. Language ini tabelnya, lalu kolomnya lang ID dan lang values-nya apa? Nah, values-nya tadi yang pertama, nah ini null. Nah, kenapa null? Kan tadi kosong. Formnya nggak kita isi. Tapi sebenarnya dia keisi nanti. Isinya karena di-generate oleh sistemnya sendiri. Secara auto increment. Jadi berurut datanya. Oke, length-nya bahasa Indonesia dan seterusnya. Kalau kita mau lihat datanya, kita klik browse saja. Nah, ini sudah masuk. Oke. Selanjutnya, kita akan menambahkan bahasa ini ke negara Indonesia, country Indonesia tadi. Tuh. Caranya bagaimana? Kita klik country length. Oke. Lalu structure. Kita belum bikin relation-nya nih, ya. Kita belum bikin relation antara table countries, country lang dan language nih. Ya, kita buat dulu caranya. Country lang, klik relation view. Kita akan buat relasinya. Nah, di sini ada action-nya. Ada on delete restrict, cascade, set null, dan no action. Ini kita harus tentukan. Tergantung kebutuhan kita. Kalau restrict apa? Nah, kalau restrict, misalnya ini on delete restrict, on update restrict ya. Kolom mana? Kolom country ID misalnya. Dari tabel countries ya, database country, kolomnya country ID. Karena yang mau kita hubungkan adalah country ID yang di tabel countries dan country ID yang di country length. Gitu. Misalnya countries, Indonesia tadi, data Indonesia, kita hapus. Maka kalau on delete restrict, dia akan menolak. Artinya data tersebut tidak dihapus. Kenapa? Karena ID-nya dipakai di tabel lain. Gitu. Oke. Begitupun ketika ID-nya diupdate. ID-nya saja ya, ingat, perhatikan. Country ID-nya diupdate. Misalnya country ID-nya 2 misalnya. Lalu kita update tuh, jadi 3. Kalau di sini udah ada datanya dipakai, dia akan menolak, akan error, gitu. Lalu bagaimana solusinya? Nah, lalu bagaimana yang kita tentukan, gitu ya? Kalau misalnya datanya penting, on delete-nya restrict. Tapi kalau misalnya nggak butuh, atau misalnya ya udahlah nggak apa-apa, induknya dihapus, anaknya kehapus semua, gitu, nggak masalah.
Nah, di sini tabel countries ini berfungsi sebagai tabel induk. Sedangkan country length ini tabel anak, ya. Oke, on delete misalnya cascade lah. Nah, kalau cascade ketika countries dihapus, data di country length yang berhubungan dengan ID country yang dihapus akan terhapus juga. On update boleh lah, cascade juga ya. Jadi ketika ID-nya diupdate, diubah, di sini juga berubah. Lalu cukup nggak country ID? Belum. Kita tambah constraint lagi. Satu lagi language. Misalnya yang language, oh jangan. Language ini kalau dihapus di tabel language itu harusnya ditolak. Kenapa? Kalau bahasanya dipakai oleh negara lain ya hilang dong nanti bahasanya satu gitu. Terus diupdate ya kalau ID-nya berubah ya hilang gitu katanya. Nah, kita bisa restrict di sini yang lang ID. Lang ID di country length ya yang ini database country, lalu pilih tabelnya language. Sini ada lang ID yang di sini. Oke, cukup kita save. Nah, ini query-nya ya. Alter table ini tadi ada di DDL ya. Ada di DDL. DDL, Data Definition Language ya. Tadi alter salah satunya. Oke. Udah, nah kita insert sekarang. Insert. Ketika kita insert dia otomatis ada harusnya. Ini Indonesia. Kenapa kita cuma punya data Indonesia tadi? Lang ID-nya nah, kita pilih misalnya. Pertama bahasa Indonesia. Bahasa resminya gitu ya. Tapi harusnya official nggak perlu ya. Nah, kalau mau official ini sebenarnya nggak perlu. Karena dia ngulang-ulang lagi semua pasti. Nah, tadi karena kita ngikutin database yang di itu ya, di slide, struktur yang di slide. Oke, selanjutnya country ID-nya masih yang sama, Indonesia. Lang ID-nya misalnya dia bahasa Sunda, tambah row lagi. Nah, Indonesia punya bahasa apa lagi? Misalnya bahasa Melayu misalnya, sama ini bahasa Indonesia. Oke, ini bisa kita go dulu ya, segitu dulu. Kita browse. Nah, saat ini Indonesia, nah, Indonesia sudah punya 3 bahasa nih, kita tambahkan. Oke, sekarang kita tes, bener nggak? Ketika language-nya dihapus, dia akan nolak. Language apa yang kita pakai? Bahasa Indonesia ya. Kita ke tabel language, nah, kita otomatis diarahkan ke datanya. Tadi bahasa Indonesia kan kita pakai. Ini coba kita delete, kita hapus. Nah, dia akan nolak. Kenapa? Karena datanya dipakai. Tapi kalau countries-nya kita hapus, pasti dia kehapus semua. Yang di sini. Nah, bolehlah kita tes ya, kita hapus ya. Kita hapus. Nah, kita periksa country length-nya. Nah, dia kehapus semua. Tapi yang di language enggak ya. Karena dia terhubungnya dengan country length. Nah, data countries. Oke. Sekarang kita buat negara ya. Buat negaranya misalnya jangan Indonesia aja. Jadi Indonesia misalnya 9,25. Kita buat 2 negara deh di sini. Ini pakai titik ya, jangan pakai koma. 1945. Ada ID. ID nggak ada. Lalu yang kedua United States, US area misalnya 24. Nggak tahu ya. Nah, isi aja berapa lah. Channel D nggak tahu kita. Asal isi aja. Country code US. Coba USA. Region ID biar kosong aja. Oke, go. Nah. Oke. Kita sudah punya 2 negara di sini. Oke, selanjutnya kita hubungkan bahasanya.
country link sama insert country ID Indonesia, bahasa Indonesia, nah, terus Indonesia lagi, terus bahasanya bahasa Jawa misalnya, lalu satu lagi yang Amerika ya, United States, tulang ID-nya bahasa Inggris, US, ini English US. Oke. Go. Oke, kita sudah punya. Oh iya, kalau di PHP MyAdmin ada namanya tool design, ya, designer. Itu ada di more, ya. Tracking. Kok cuma ada tracking? Harusnya ada design. Coba di. Oh, klik dulu database country-nya. Nah, ini designer. Nah, ini ada visualisasinya ya, bagaimana antara tabel ini terhubung. Tuh. Gitu. Ada visualisasinya. Nah. Oke, lalu gimana cara saya mau nampilin misalnya? Saya mau nampilin daftar bahasa beserta negara yang memakainya gitu. Gimana caranya? Ini kan kita menggabungkan 3 tabel nih. Nah, itu kita harus mengeksekusi dengan perintah SQL. Tidak bisa dengan GUI ya. Kita harus buat query. Nah, ini saya contohin dulu deh ya. Misalnya saya mau nampilin country link-nya. Select. Saya butuh kolom. Ini aja deh. Select lang P. Name. P. Home. Link. Bener, join. Bener, join. Link. P. On. Ini boleh kalian lihat dulu aja query-nya. On. Link. From link A. Oke. Link ID sama dengan C. Link ID inner join A. D. Country ID sama dengan C. Country ID. Kita lihat error nggak? Tadi error. Bentar. Select A6 B name from line A. Country ID. Oh, kurang on ya. Sorry. Inner, kurang tabel ya. Inner join. Ambil country. Oke. Country. Countries itu B. On. Sorry. Nah. Apalagi nih katanya. Country link nggak ada. Country link. Database underscore country link doesn't exist. Sebentar. Select A lang B name from link A. Oh, sorry. Language ya harusnya. Nah, oke, kita sudah ketemu. Nah, kelihatan ya, bahasa Indonesia dipakai oleh negara Indonesia, bahasa Jawa pakai oleh Indonesia.
lalu bahasa Inggris US dipakai oleh United States. Nah, itu cara penggunaan query ya, terutama query select menggunakan relation atau inner join gitu. Lalu misalnya saya mau nampilin semua bahasa nih, biarpun dia nggak dipakai gitu kan sama negara gitu kan. Kan ada tadi yang bahasa Sunda, bahasa Jawa kalau nggak salah, atau bahasa apa tadi yang belum dipakai ya. Jadi tinggal kita ganti aja language-nya jadi left join. Coba left join ya. Nah, dia akan tampil, tapi negaranya nggak ada, negaranya nol. Kenapa? Karena dia nggak dipakai. Jadi kita harus ketika kita membuat aplikasi, membuat sebuah query, kita harus tahu kita mau nampilin data yang seperti apa, gitu. Karena itu akan menentukan query yang kita gunakan. Misalnya kita mau nampilin bahasa yang dipakai aja sama negara gitu kan, ya kita pakai inner join. Buat apa kita pakai left join gitu kan? Karena akan boros resource. Hanya query itu berpengaruh nanti kepada performa aplikasi yang kita jalankan. Kalau misalnya query-nya jelek, ya udah pasti aplikasi kita akan down gitu. Atau resource server kita akan full gitu. Entah itu RAM-nya, entah itu prosesornya ya. Mungkin untuk aplikasi kecil itu nggak masalah. Tapi kalau kita sudah membuat aplikasi untuk publik misalnya, untuk diakses ribuan orang per detik, misalnya. Nah itu kita nggak bisa sembarangan membuat query, harus ada perhitungannya. Makanya di sini ada, nah ini ada waktunya, ada waktu eksekusinya. Ini karena hanya sedikit datanya, ya cepat jadinya, hanya millisecond hitungannya. Tapi bagaimana kalau datanya sudah ribuan atau bahkan jutaan gitu. Itu juga nanti akan menentukan database seperti apa yang akan kita gunakan. Kalau misalnya kita pakai kita mau membuat aplikasi marketplace ya, itu kita nggak bisa lagi pakai yang namanya MariaDB ya. Kita nggak bisa lagi pakai yang namanya Postgre. Kita nggak bisa pakai database yang dia modelnya tipenya relational database. Kita pakainya harus database yang lebih fleksibel, misalnya seperti MongoDB, atau kita mau pakai Elasticsearch ya, atau kita mau pakai cloud ya, cloud database, DynamoDB ya, seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu aplikasi yang mau kita bangun seperti apa, baru kita tentukan database-nya. Lalu kita tentukan desainnya seperti apa, query-nya nanti seperti apa, gitu. Itu dia ya ini pengenalan database yang kalian bisa. Nanti ini kita buat 3 tabel dulu. Nah, ini saya coba ekspor, dikirim ke grup untuk query-nya. Ya, database-nya jadi nanti ekspor. Jadi kalau nanti kalian mau kalau mau coba nanti bisa import ya. Nggak perlu buat database, tinggal import saja, dipilih filenya. Ini kalau dibuka nanti dia bentuknya SQL nih, script SQL ya. Coba kita buka pakai Notepad ya. Nah, ini script SQL ya. Nah, itu tadi create table ya, masuk dari DDL, data definition language. Nah, ada insert to ya, karena kita sudah punya data manipulation language, create table. Nah, itu. Oke. Nanti saya kirim ke grup buat coba-coba. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Kalau nggak ada, mungkin nanti kita bisa, insya Allah kita akan pertemuan yang lebih lanjut ya untuk database kalau mau belajar database lebih dalam. Selanjutnya saya serahkan kepada Bang Icang. Oke. Sebelumnya makasih banyak nih buat Bang Ridwan nih yang udah
Yang pertama nyempetin waktunya ya, ini sih yang paling berharga sih. Terus terus ya walaupun apa ya, pesertanya kayaknya emang belum banyak, ya nggak apa-apa sih, itu mungkin mereka sibuk juga ya kan. Tapi ini kan kebetulan kan gue record ya, nanti bakal di share juga videonya, jadi yang peserta yang belum sempat join nanti bisa nonton ya video ulangnya gitu. Terus pokoknya nanti kalau itu kan tadi kan database kan SQL kan udah ekspor ya sama Ridwan tuh. Nah jadi Hmm. kalau misalnya kalian mau nyoba-nyoba ya tinggal diimport aja di PHP MyAdmin-nya. Nah nanti kalian coba-coba aja tuh. Terus kalau misalnya kalian bingung nih, misalnya bang sintak query-nya kayak gimana, itu nanti ya langsung ditanyain aja di grup. Nanti bakal dibantu juga gitu kan. Ya pokoknya kurang lebih kayak gitu ya. Jadi untuk sementara sih sampai di sini aja materinya ya. Karena ini baru pengenalan ya Bang Ridwan ya. Ya, baru pengenalan. Ya, Kita akan kemungkinan belajar lebih lanjut, mungkin ya belajar query ya. ya kemungkinan nanti bakal ada lanjutannya. Itu kita pelan-pelan aja belajarnya. Pokoknya makasih banyak nih Bang Ridwan nih udah nyempetin waktunya, terus Ya, bikin capek-capek bikin PPT atau materi gitu. Pokoknya ini luar biasa dah. Luar biasa pokoknya. ya Ya sama-sama. mungkin itu aja kayak kalau misalnya belum ada pertanyaan ya mungkin bisa ditutup aja ya. Apa sih diskusi kita atau materi kita hari ini. eh untuk saya terima kasih sekali lagi, terima kasih buat Bang Ridwan gitu. Ya, sama-sama. Mungkin Bang Ridwan mau nutup atau saya yang nutup nih? Kayak Bang Ridwan sih yang nutup soalnya kan meet-nya ada di Bang Ridwan. Ya, wes. Benar. Ya. Oke, terima kasih kepada yang telah menyempatkan hadir untuk bergabung dalam diskusi ini, walaupun ya sebenarnya nggak perlu malu sih buat nanya gitu, atau nanti mungkin bisa di grup ya, karena kita ada grup untuk saling bertanya atau diskusi. Nanti bisa dicoba juga, sudah saya kirim file SQL-nya ya di grup, nanti bisa diimport. Ya, kalau mau import nanti nggak perlu bikin database, nanti buka PHP MyAdmin-nya lah, terus pilih import ya, tinggal upload filenya aja. Hmm. Gitu. Nanti bisa dicoba. Terus slide presentasi juga udah dikirim linknya. Di situ ada link untuk belajar MySQL ya tadi ya. Ada di tutorial apa tuh lupa tadi, Java Point ya, javapoint.com. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.